karena memang tidak, tidak lama nggih. Kita nanti hanya di kelas 6 itu pembelajaran efektif itu tidak sampai 1 tahun begitu ya, dibandingkan dengan mungkin kelas-kelas sebelumnya. Jadi nanti dengan waktu yang ada ini, monggo kita bersama-sama nanti bekerja sama begitu ya, berkolaborasi, kemudian bagaimana membekali Ananda begitu ya, agar nanti ketika lulus, ketika kemudian nanti meninggalkan JIT Salman Al Farisi, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah yang berikutnya, Ananda sudah ini nggih, apa bekal Ananda itu gitu nggih, insya Allah cukup. Nanti mungkin ada beberapa kajian begitu ya, mungkin akan lebih jelas akan disampaikan oleh Bapak Ibu ini nggih, wali kelas nanti ya, guru kelas 6 yang akan menyampaikan. Tetapi sampai saat memang belum ada informasi begitu ya nanti terkait dengan apakah akan ada perubahan terkait ujian kelas 6. Kalau yang kemarin nggih, di tahun SPD dan ada ujian sekolah. Nanti sistemnya apakah sama dengan yang kemarin, tahun kemarin gitu, atau nanti akan berbeda, itu secara jelasnya, secara detailnya nanti biasanya nanti dari dinas akan menyampaikan begitu ya, tetapi biasanya tidak awal di akhir semester 2 begitu ya, atau di awal semester 2 itu nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan mungkin juknisnya terkait dengan ujian siswa kelas 6 ini gitu. Jadi tetapi kami di sini tetap ini nggih, meskipun nanti mungkin UN kan memang sudah tidak ada begitu ya, kalau yang kemarin digantikan ASPD tersebut, tetapi memang ini nggih, apa untuk ASPD itu sendiri nanti kaitannya dengan apa ujian sekolah nih, karena ujian sekolah memang nanti tidak akan jauh berbeda begitu nih. Jadi ujian sekolah yang dilaksanakan setelah ASPD begitu, itu nanti juga ini nggih, napa soalnya, kemudian mungkin kisi-kisi soalnya itu ternyata kalau yang dari kemarin belajar dari tahun yang kemarin begitu, itu tidak jauh beda. Nah itu. Jadi meskipun nanti tidak ada mungkin ini ya apa namanya ya, tadi ya UN atau mungkin ASPD yang itu, untuk ASPD itu sendiri memang nanti ini nggih, apa kalau yang tahun kemarin memang bukan menjadi penentu kelulusan, tapi kelulusan itu ditentukan oleh ujian sekolah. Nah, dan ternyata ujian sekolah itu pun juga apa soalnya tidak jauh beda dengan soal yang disampaikan di ASPD. Nah, jadi tetap kami akan nanti nggih, sebagai persiapan awal, kemarin Bapak Ibu guru kelas 6 sudah menyampaikan tes penjajakan gitu nih, tes penjajakan sebagai ini apa masukan atau intake awal begitu nggih. Jadi agar Bapak Ibu guru nanti mungkin lebih optimal ketika melakukan pendampingan kepada putra-putri Bapak Ibu semua begitu. Jadi begitu nggih, Bapak Ibu semua terkait dengan persiapan ujian sekolah dan juga ASPD nggih, khusus untuk kelas 6 nanti secara teknisnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru dari kelas 6. Jadi mungkin sekali lagi ini nggih, Bapak Ibu mungkin mohon ini nggih, kerjasamanya memang ya nanti dalam hal kami nanti tentunya akan memberikan begitu nggih, pendampingan nanti bisa berupa latihan-latihan soal ataupun mungkin ini nggih napa ada pembahasan begitu nggih terkait dengan soal persiapan untuk ujian. Seperti itu. Mungkin itu saja nggih yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya monggo nanti Bapak Ibu guru kelas 6 yang akan menyampaikan begitu. Mohon maaf nggih dari kami kalau ada dan hilafnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi atas penyampaiannya yang Masya Allah ya, semoga nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi, semoga bisa menghasilkan anak-anak yang terbaik. Baik, yang kedua ada penyampaian Baik, yang kedua presentasi analisis tes penjajakan yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar ya. Ustazah Maulid yang mulai. Ustazah Maulid. Ustazah Maulid kira-kira sudah masuk? Sudah. Oke, buat Ustazah Maulid, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Ustaz. Saya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak dua perangkat soalnya. Waalaikumsalam. Di sini saya akan share screen. Angkanya berdekatan Ustaz. Mic-nya belum nyala. Mic-nya masih mute. Oh ya Ustaz, bentar saya cari. Sudah terlihat belum ya Ustaz?
Oh, sudah. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ustazah yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, berikut saya akan mempresentasikan hasil dari tes penjajakan yang 3 hari Senin sampai hari Rabu yang telah berlangsung ya. Ini hasilnya untuk kelas 6A ya. Jadi ini saya buat grafiknya ya. Jadi ini grafik sebaran nilai untuk kelas 6A. Jadi untuk kelas 6A itu nilai di bawah 5, nilai gabungan nilai, mohon maaf, NEM di bawah 15 itu masih sebesar 16 jadi 16 siswa. Kemudian untuk nilai rentan 15 sampai NEM gabungan, mohon maaf, gabungan nilai 3 mapel yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, jika digabungkan ya, nanti biasanya kami sebutnya NEM, nilai gabungan itu rentan dari 15 sampai 17,99 itu ada 6 siswa, kemudian 18 sampai 20,99 ada 4 siswa, kemudian 21 sampai 23, mohon maaf, 0,99 itu ada 4 siswa. Kemudian ada 1 siswa itu yang nilai gabungannya yaitu 27 sampai 30. Ya. Untuk rata-rata kelas 6A untuk nilai bahasa Indonesia itu ada 66,93. Kemudian untuk matematika nilai rata-ratanya ada 33,33. Kemudian untuk IPA nilai rata-ratanya 61,29. Kemudian untuk nilai gabungan itu 16,15 untuk nilai gabungannya. Nah, kemudian untuk kelas 6B. Terlihat napa dereng nggih kelas 6B? Saya share. Maaf, Bu, tadi yang absen 1 sampai 22 nggak kelihatan, Ibu. Ya, mohon maaf, itu memang kami presentasikan sampai sini, kami presentasikan grafiknya saja. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Untuk 6B itu gambaran nilainya untuk nilai di gabungan nilai di bawah 15 itu ada sekitar 11 siswa, kemudian gabungan nilai di atas di antara 15 sampai 17,99 itu ada 9 siswa. Kemudian nilai antara 18 sampai 20,99 itu ada 4 siswa, dan nilai antara 21 sampai 23,99 itu ada 2 siswa, dan nilai antara 24 sampai 26,99 itu ada 4 siswa. Nah, untuk rata-rata nilai bahasa Indonesia 6B itu ada 66,66
Untuk matematika 34,44, kemudian untuk IPA ada 68,33, dan rata-rata gabungan nilai untuk keseluruhan ya 6B ada 16,94. Monggo Ustadz Umar jika mau menambahkan. Ya mungkin cukup saja. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih buat Ustazah Olive paparan analisis tes penjajakannya di malam ini. Selanjutnya yaitu presentasi program Tim Pintar yang akan dibawakan oleh Ustadz Salim. Ustadz. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah, semoga pada sehat semuanya nggih. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, kemudian segala limpahan nikmat, sehingga pada pertemuan kedua ini nggih, kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu via Zoom ini untuk menyampaikan program sekolah maupun hasil evaluasi KPM selama 1 bulan yang sudah berjalan. Shalawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, satu sahabat semuanya yang kami hormati, berikut setelah tadi kita dengarkan analisa dari hasil tes penjajakan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengetahui intake awal keserapan materi yang sudah dipahami dan dikuasai oleh siswa untuk materi khususnya kelas 4 dan 5. Dan selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan program sekolah yang bernama Tim Pintar, yang ini adalah program khusus untuk siswa kelas 6 menjelang persiapan untuk mengikuti ujian. Saya akan sampaikan share screen-nya. Mohon Ustadz Umar dibantu untuk menampilkan. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa kegiatan KPM siswa kelas 6 tahun 2021 sampai 2022 ini masa belajarnya itu kurang lebih hanya sekitar 10 bulan saja nggih Bapak Ibu, dan itu kalau dikurangi dengan hari libur Sabtu maupun libur nasional ya sekitar 8 bulan saja. Kemudian untuk latihan soal penjajakan, alhamdulillah kita sudah mulai 3 hari yang lalu. Kemudian nanti juga siswa akan melakukan atau mengikuti ujian sekolah maupun ujian ASPD. Nah, penjelasannya berikutnya, monggo. Dilanjutkan, Ustadz. Slide berikutnya. Nah, latihan soal penjajakan ini penjelasannya, tujuannya mengetahui intake atau kemampuan siswa, materinya kelas 4 dan 5. Tindak lanjutnya adalah nanti akan ada pendampingan kelompok belajar les pagi Bapak Ibu. Lanjut, next. Nah, untuk ujian sekolah, ini biasanya pelaksanaannya ini adalah sebelum ujian SPD. Mapel yang diujikan adalah semua mapel yang dipelajari di sekolah. Nilai ujian sekolah ini menjadi salah satu instrumen kelulusan selain nilai rapot kelas 4, 5, semester 1 dan 2, serta nilai rapot kelas 6 semester 1 dan rata-rata tugas yang dikerjakan oleh siswa di kelas 6. Next. Kemudian untuk ASPD penjelasannya, ini biasanya dilaksanakan setelah ujian sekolah. Dan mapel yang diujikan hanya 3, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Kemudian nilai ASPD ini menjadi salah satu
instrumen syarat penerimaan masuk ke SMP negeri. Seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk mensukseskan ujian sekolah maupun ASPD tersebut, kami dari sekolah memfasilitasi melalui program Tim Pintar. Lalu apa itu program Tim Pintar? Next. Program Tim Pintar ini ada 5 program ini Bapak Ibu. Yang pertama, sosialisasi dulu ini, kita sosialisasikan malam ini. Semoga kita sebagai guru di sekolah untuk mempersiapkan siswa untuk siap menghadapi. Suaranya hilang, Sasanin. Sepertinya ada gangguan koneksi ya. Kedua, kemudian yang ketiga latihan pagi, ini sekitar jam 6:30 sampai 7:30. Lalu tryout setiap per bulan sekali, tiap bulan 1 kali, dan pengadaan modul soal-soal. Next. Nah, ini penjelasannya untuk sosialisasi Tim Pintar ini. Kepanjangannya adalah Program Istimewa Tetap Aman Lancar Belajar. Tujuannya meningkatkan hubungan kekeluargaan, kerjasama, dan motivasi belajar menuju sukses ujian sekolah dan ujian ASPD atau Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Hari ini kita mulai, nggih. Kemudian lanjut, Ustaz. Tes penjajakan tujuannya untuk mengetahui intake tadi, kemudian kita sudah lakukan dari hari Senin tanggal 2 sampai Rabu tanggal 4, materinya kelas 45, untuk soal semuanya pilihan ganda, dilakukan secara daring, diawasi dengan Zoom, kemudian waktunya 60 menit sesuai dengan jadwal reguler. Kemarin Senin diawali matematika dulu, 15 soal, Selasa Bahasa Indonesia 20 soal, dan Rabu IPA 20 soal. Lanjut. Untuk latihan pagi rencananya seperti ini. Untuk tujuannya adalah membiasakan siswa mengerjakan soal materi, kemudian membahas soal yang telah dikerjakan. Untuk jadwalnya Senin sampai Rabu jam 6:30 sampai 7:30. Jadi sebelum jam reguler dimulai, jam reguler itu jam 8, jadwalnya Senin Bahasa Indonesia, Selasa Matematika, Rabu IPA. Nah, ada yang perlu disiapkan oleh siswa, yaitu buku tugas. 2 buku tugas, buku tulis, 2 buku tulis matematika diberi sampul warna merah, 2 buku tulis bahasa Indonesia diberi sampul warna kuning, dan 2 buku tulis IPA diberi sampul warna hijau. Nah, ini nanti gunanya untuk mengumpulkan tugas yang akan diselang-seling atau di-shift, dikumpulkan setiap hari Kamis, jam 9 sampai jam 13. Caranya, buku 1 untuk mengumpulkan tugas pekan pertama dan 3, dan buku kedua untuk mengumpulkan tugas pekan kedua dan keempat. Jadi, disetorkan di rumah mengerjakan dengan buku yang satunya. Kalau buku yang satunya dikumpulkan ke sekolah, berarti buku yang berikutnya yang diambil di sekolah untuk dikerjakan. Seperti itu untuk buku tugasnya. Untuk modul soal juga kita akan berikan dari sekolah. Lanjut, Ustaz. Untuk tryout 1 kali per bulan yang biasa kita sebut dengan TUC atau tes uji coba. Tujuannya mengetahui capaian kemampuan siswa secara keseluruhan setelah mengikuti latihan pagi. Jadi ibaratnya ini adalah setelah kita dampingi belajar di les pagi itu, kita akan TUC-kan atau tes uji coba untuk evaluasi pembelajaran paginya di lesnya itu. Dan di situlah nanti kita akan ketahui bahwa capaian materi mana yang sekiranya masih perlu didalami, dan juga materi soal-soal di kelas 6, materi kelas 6 yang perlu diselesaikan seperti itu. Dan untuk waktunya tiap akhir bulan untuk hasil dari yang diterima siswa nanti analisa per indikator nanti. Kemudian untuk PJ soal dan koreksi, yaitu
masing-masing dari guru mapel yang megang mapel 3 mapel tersebut, yaitu matematika Ustadz Umar, bahasa Indonesia dan IPA Ustadzah Maulid. Lanjut. Untuk pendampingan belajar semester 2, Bapak Ibu, kenapa di semester 2 pendampingan belajar? Dikarenakan untuk situasi dan kondisi saat ini di semester 1 kemungkinan belum bisa dilakukan untuk tatap muka, Bapak Ibu. Bila nanti ada perubahan sewaktu-waktu kita akan sampaikan tentu atas izin dari Dinas Pendidikan. Nah, pendampingan belajar semester 2 ini tujuannya untuk persiapan ujian sekolah dan ASPD diberikan kepada seluruh siswa, pelaksanaan secara online maupun offline. Jadi, bila ada siswa nantinya bisa mengikuti pendampingan belajar secara offline, kami persilakan, ataupun bagi siswa yang tidak bisa mengikuti secara offline, kita izinkan. Jadi, semoga saja untuk semester 2 nanti bisa dilakukan secara offline. Jadi, kita nanti akan buka kelas 2 secara bersamaan, offline maupun online. Dan ini dari pengalaman tahun lalu, Bapak Ibu. Jadi semester 1 dulu itu belum bisa melakukan offline karena masih ada zona itu ya, zona merah. Kemudian setelah semester 2 dinas memberikan kelonggaran untuk bisa melakukan pendampingan belajar. Maka kita manfaatkan kesempatan itu untuk membina, memberikan pendampingan belajar kepada siswa yang menginginkannya. Jadwal dan kelompok nanti kita akan sampaikan menyusul. Jadi pendampingan belajar ini nanti kita akan bagi per kelompok dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta minimal jumlah siswa yang masuk sekolah. Nanti kita akan sih. Lanjut, Ustaz. Kemudian untuk kegiatan pendukungnya, sebagaimana setiap pagi kita selalu ingatkan, yaitu membaca doa masyurat, kemudian hafalannya, PPI-nya, tahsin, kemudian tahfidz maupun mutabaah yang biasa diperoleh PPI. Dan itu adalah semoga selain ikhtiar yang dohir kita siapkan untuk belajarnya siswa, kita fasilitasi, juga ada ikhtiar batinnya, kita dekatkan anak kita dengan kepada Allah supaya anak-anak lebih siap secara dohir maupun batinnya. Dan nanti semoga anak-anak tetap semangat meskipun belajarnya secara daring untuk semester 1 ini, dan kita belum tahu untuk semester 2, kita harapannya ya nanti keadaan situasi dan kondisi membaik sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi. Nah, itu Bapak Ibu sedikit dari penjelasan tentang program Tim Pintar. Tentu masih ada yang mengganjal di hati maupun pikiran Bapak Ibu yang perlu ditanyakan, kita akan musyawarah bersama. Monggo nanti ditanyakan, kita akan menjawab. Untuk program Tim Pintar ini kita sudah sesuaikan dengan keadaan pandemi dan kita sudah pernah laksanakan tahun lalu. Jadi angkatan sekarang ini adalah angkatan kedua pandemi dan kita sudah menyesuaikan program ini. Jadi dulunya itu tidak seperti ini karena ada pandemi, maka program Tim Pintar ini juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Dan ini itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Akan lebih baiknya nanti kita berdiskusi bersama supaya nanti lebih jelas lagi dan bisa kita sharing, saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain supaya nanti bisa semakin bagus. Mungkin ada masukan, ada saran dan lain-lain, kita bisa tindak lanjuti. Gitu saja Ustadz Umar, terima kasih atas bantuannya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih buat Ustadz Salim atas penyampaian program Tim Pintar. Akhirnya tiba juga di saat tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang tadi masih kurang jelas atau yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan di kesempatan kali ini bisa langsung bertanya sama Ustadz Ustazah kelas 6 yang insya Allah nanti beliau akan menjawab nih
Juga sudah ada yang Boleh. beberapa yang bertanya. Kalau misalnya ini di chat juga nggak apa, nanti saya baca. Ya. Ada dari Ibu Kenny, kapan buku paket dibagikan agar anak lebih mudah belajar? Oke, terima kasih Bu Kenny yang sudah bertanya tentang buku paket. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk terkait dengan buku paket yang sampai saat ini belum bisa dibagikan pada siswa. Tapi kami akan berusaha untuk segera menyampaikan bila buku paket kekurangan buku paket yang kita sudah pesan jauh-jauh hari itu sudah dikirimkan Bapak Ibu. Jadi kendalanya ini adalah kelengkapan sebenarnya, kelengkapan buku paket yang belum selesai, belum dikirimkan atau belum lengkap. Jadi kita belum bisa bagikan kepada siswa. Nanti kalau dibagikan kurang lengkapan nanti ada yang belum dapat. Jadi untuk itu mohon dimaklumi dan kita akan berusaha Bapak Ibu untuk menyalikan solusi ketika nanti pembelajaran umpamanya sudah dimulai untuk menggunakan buku paket, kita akan usahakan untuk mengirimkan PDF-nya. Sebagaimana untuk Bahasa Arab juga saya kirimkan untuk PDF-nya untuk sementara ya, sementara biar nanti bisa di-copy dulu atau dilihat di laptop untuk belajar. Tapi memang ya kurang nyaman kalau dilihat di laptop secara ini ya langsung ya, bisa di-copy dulu gitu. Nah, semoga aja untuk pekan besok ya buku sudah lengkap, kita akan bagikan semuanya termasuk dengan buku-buku modul untuk pembahasan soal seperti itu, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustadz, Ustazah. Ini saran aja sih ini. Ya. Untuk apa namanya tryout ya, tryout ke depan. Angka baiknya mungkin kisi-kisinya dikirim lebih awal gitu ya. Kalau yang kemarin dikirimnya terlalu mepet, jadi kami orang tua menyiapkan anak itu, anaknya sampai ke puntal-puntal itu saya kasihan lihatnya, Ustaz. Itu. Harapannya setelah tryout itu nanti ada kisi-kisi yang segera dibagikan gitu untuk yang tryout berikutnya. Itu aja, nggih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya, nggih. Ya, kemarin mungkin kalau terlalu pertemuan Senin, satu pekan berikutnya baru kita lakukan ujian penjajakan. Ya, memang kalau satu pekan itu dirasa masih kurang panjang gitu, nggih. Tapi karena sebelum masuk kita Zoom itu belum punya kesempatan untuk bisa menyampaikannya. Jadi ketika ada kesempatan kita sampaikan program ini, program yang awal tadi, kemudian gambaran di kelas 6 seperti apa, termasuk motivasi-motivasi yang kita sampaikan kepada siswa, lalu kita sampaikan rencana seperti itu. Dan ya mohon maaf kalau umpamanya masih terasa lebih pendek gitu ya waktunya untuk mempersiapkan. Ini kisi-kisi kemarin juga ya itu disampaikan setelah Zoom memang dari Selasanya gitu kalau nggak salah. Ya gitu tanggapannya. Monggo yang lain. Terima kasih Pak Salim. Sama Bu Desi. Yang kita tanyakan untuk pembelajaran daring ini memang sangat tidak efektif, Pak. Terus terang mungkin untuk mahasiswa kemungkinan cuma sekitar 60-70% dalam mencatat. Maka terima kasih atas inisiatif dari Salman langsung mengadakan penjajakan di awal-awal sehingga akan diketahui nanti hasil siswa yang tingkatannya sedang, rendah maupun yang sudah maksimal. Yang kita perlu bantuannya di sini Pak Salim. Ya. Siswanya yang memang kemampuannya itu rendah nanti minta tolong dikelompokkan, nanti terus di-drill dengan mungkin dengan latihan yang lebih intensif
sehingga nantinya bisa mengikuti teman-temannya dan kemampuannya tidak maksimal, karena mungkin dengan penjajakan dengan metode daring ini penangkapan siswa kemungkinan akan beda-beda. Itu aja Pak Alim, nanti kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih. Nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukan dan sarannya tadi. Baik Bapak, menanggapi terkait dengan hal itu, insya Allah Bapak, kita akan menyiapkan atau mengatur strategi untuk terkait dengan pengelompokan dan lain-lain, termasuk juga materi. Jadi gambaran dari pendampingan belajar ini secara ringkasnya saja, termasuk nanti juga akan disampaikan pengalaman analisa hasil ASPD atau ujian sekolah lalu bagi siswa yang mengikuti pendampingan offline di sekolah maupun siswa yang mengikuti online di rumah. Nah, itu nanti ada, Pak. Kita nanti akan sampaikan, nanti disampaikan oleh Ustadz Umar yang mengolah data. Jadi tahun kemarin kita sudah punya pengalaman dan hari ini insya Allah semoga lebih matang lagi karena sudah punya pengalaman tahun kemarin ya. Jadi nanti seperti apa hasil dari pendampingan belajar siswa yang mengikuti online maupun offline, dan kita nanti juga terus untuk mengembangkan proses dari KBM yang dua sisi tersebut antara offline dan online supaya nanti bisa lebih efektif lagi untuk penyerapan materi yang nanti akan diterima oleh siswa. Nanti kita nanti akan ada penjelasannya. Monggo yang lain dulu, Bapak Ibu. Ada di chat, Ustadz. Oh iya. Saya bacakan ya. Ya. Jadi Ibu Retno Subekti, untuk laporan ringkasan data tadi, singkat sekali Ibu. Apakah nantinya evaluasinya akan disampaikan, misal materi mana yang perlu ditingkatkan untuk anak-anak, baik individu maupun per kelas. Terus yang kedua, dari Umi dan Abi Azhar dan Aska. Assalamualaikum Ustadz, apakah setelah tryout atau latihan pagi ada pembahasan soal bersama anak-anak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, untuk ringkasan tadi yang disampaikan oleh Bu Maulid terkait dengan nilai maupun evaluasinya, itu disampaikan secara gambaran umum untuk global atau grafik normal saja, sedang dan rendah, termasuk dengan angka NEM-nya tadi ya, rata-ratanya. Nah, nanti sesuai dengan tadi yang diminta email Bapak Ibu semua, apakah ada Bapak Ibu yang belum mengirim email? Email tersebut nanti kita akan pakai seterusnya untuk mengirimkan hasil tes semua di kelas 6. Jadi termasuk hari ini. Nanti kita akan kirimkan hasil tes penjajakan itu ke email yang tadi dikirim Bapak Ibu semua. Jadi dimohon yang belum mengirimkan email yang aktif itu segera mengirim, karena sepertinya tadi ketika saya nanya untuk kelengkapan email seluruh siswa ada yang belum mengirimkan. Jadi untuk itu tolong nanti dikirimkan. Setelah ini kita akan kirimkan kepada panjenengan, nanti bisa melihat analisa dari pekerjaan siswa. Jadi nanti tampilannya adalah per mapel, kemudian ada analisisnya dari nomor soal, kemudian ada rata-rata sama rata-rata mapel sama rata-rata kelasnya. Nanti ada di situ semuanya. Gitu untuk yang pertama itu sudah terjawab. Kemudian untuk yang kedua tadi terkait dengan apa tadi nih? Untuk tryout latihan pagi pembahasan soal bersama anak-anak ya. Iya. Ya, nanti untuk pembahasan tryout ya. Jadi nanti ada Bapak Ibu. Untuk pembahasan tryout nanti ada. Nanti kita bahas, bisa nanti dibahas di jam reguler, bisa nanti dibahas di jam lesnya. Jadi jam lesnya itu nanti gambarannya adalah siswa diminta untuk mengerjakan soal, beberapa soal, kemudian dibahas bersama, kemudian nanti dikasih tugas untuk dikerjakan, dan nanti dikumpulkan lewat buku tugas tadi, dikoreksi oleh gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, apa lagi nih?
Udah lagi Ustadz dari bundanya Mbak Hilya. Ya. Pengelompokan belajar offline atau online nanti apakah berdasarkan pencapaian nilai tes penjajakan sebelumnya? Terus itu dari Pak Sunardi, pendampingan offline apakah bisa dimulai semester 1 Ustadz? Tidak hanya di semester 2 karena ini anak-anak sudah 1,5 tahun tidak masuk sekolah normal, butuh adaptasi untuk belajar apalagi ujian. Terus satu lagi Ustadz, ada dari Pak Didi. Assalamualaikum, maaf Ustadz, sekedar pengen tahu apakah ada evaluasi untuk program Tim Pintar di tahun lalu? Seberapa jauh peningkatan antara nilai penjajakan versus nilai ujian akhir? Baik. Monggo Ustadz langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan pengelompokan belajar offline dan online ini, apakah didasarkan pada pencapaian tes penjajakan sebelumnya? Nah, untuk yang pengelompokan pertama nanti, untuk di kelompok belajar kelas pagi, nanti didasarkan pada pencapaian tes penjajakan kemarin. Namun, bisa nanti berubah. Berubahnya kapan? Berubahnya setelah nanti ada pendampingan belajar les pagi itu kemudian dievaluasi melalui TUJ tadi yang saya sampaikan, tes uji coba tadi bulan awal September, September nanti akan bisa berubah untuk kelompoknya berdasarkan capaian dari tes TUJ-nya. Jadi kita juga nanti mengelompokkan berdasarkan dari capaiannya Bapak Ibu. Ini termasuk menjawab tadi pertanyaannya Pak Ung ya tadi ya. Kemudian yang kedua, pendampingan offline apakah bisa dimulai semester 1? Nah, tadi sudah saya sampaikan Bapak, untuk semester 1 ini sepertinya tidak memungkinkan dikarenakan sekolah belum mendapatkan rekomendasi untuk melakukan pembelajaran tatap muka Bapak. Dan zonasi dari Kabupaten Sleman sepertinya juga belum bisa untuk melakukan kegiatan tatap muka untuk pembelajaran. Jadi semua kegiatan pembelajaran tentu kita akan berpegang kepada edaran dari dinas terkait dengan izin KBM tatap muka. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ya semoga aja tadi, semoga untuk semester 2 ada kelonggaran atau ada kebijakan khusus terkait dengan kelas 6. Semoga aja nggih. Terus untuk pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga tadi untuk evaluasi program Tim Pintar tahun lalu nggih, seberapa jauh peningkatan antara nilai penjajakan versus nilai ujian akhir. Nah, oke. Ini nanti sebenarnya akan dibahas ada waktu tersendiri Bapak Ibu. Cuma untuk memberikan gambaran saja, penjajakan ini hanya untuk nilai penjajakan ini awal ini hanya untuk mengetahui kemampuan dasar siswa, khususnya materi kelas 4-5 yang menjadi instrumen untuk materi tersebut akan diujikan di kelas 6. Kemudian untuk hasil nilai ujian akhir yang tahun lalu nanti kita akan sampaikan karena ada waktu tersendiri nanti setelah kita sesi tanya jawab ini. Gitu nggih. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Kembali Bapak Ibu. Kalau tidak ada biar lebih lengkap lagi nggih. Mungkin penasaran Bapak Ibu untuk tahun lalu itu seperti apa gitu ya hasil dari ujian SPD-nya. Monggo Ustaz Umar bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz Salim yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sistrawati, yang kami hormati saudara semuanya, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul ya untuk silaturahim, kemudian kumpul bareng, sharing untuk merencanakan biar anak-anak besok kita semakin meningkat karena kita sudah ada pengalaman daring full tahun kemarin ya. Nah ini saya diberi tugas untuk menyampaikan evaluasi. Kebetulan tahun kemarin saya diamanai untuk mengolah data-data ya
data-data. Nah, saya langsung share screen saja biar ada gambaran. Untuk tahun kemarin, ini penjajakan tahun kemarin ya. Penjajakan tahun kemarin sama seperti Bapak Ibu yang kita minta emailnya. Nah, itu kita nilai anak itu kita kirim by name satu-satu seperti ini menggunakan aplikasi Autocrat ya. Nah, untuk nilainya itu nih rata-rata semuanya 15,7. Tadi kalau kita kayaknya malah lebih tinggi ya. Nah, ini tahun kemarin itu rata-ratanya 15,7 penjajakannya ya. Ini penjajakan tahun kemarin. Kemudian untuk sampai ASPD-nya, nah seperti ini. Yang bisa kelihatan nih Bapak Ibu ya. Nah ini alhamdulillah setelah semester 2 kita mendapat izin untuk tatap muka ya dengan bahasa dinas bimbingan ya. Jadi bahasa dinas memberikan izin pada kita dengan nanti kalau bertanya ada yang tanya itu namanya bimbingan ya. Bimbingan. Kemudian kita sampaikan kepada orang tua, ditawarkan siapa yang berminat untuk bimbingan offline atau tatap muka dengan yang di rumah. Nah, ternyata ini kita sudah memberikan survei saat itu hampir separuh ya. Hampir separuh maksudnya 50-50. Sekitar 50% itu 50% ikut tatap muka, 50% ikut di rumah, maksudnya secara daring. Nah, itu. Dan itu sudah kita laksanakan sampai selesai dan kita jajarkan nilainya dengan ASPD. Nah, ini Bapak Ibu ini nilai ASPD asli ya. Ini mohon maaf namanya saya kasih warna putih karena ada nama anaknya ya, jadi biar nggak kelihatan. Nah, ini kenapa kita bandingkan dengan tryout Kabupaten 3? Nah, alasannya karena tryout Kabupaten 3 ini adalah tryout terakhir sebelum ada bimbingan. Jadi dulu tryoutnya tuh bulan Januari sudah ada tryout ya Bapak Ibu ya. Sudah ada tryout, kemudian sampai Kabupaten 3 itu terakhir. Nah, setelah itu kita mulai ada bimbingan di sekolah tatap muka itu ya. Tatap muka mungkin yang punya kakak akan tahu ya, bahwa kita sudah mengadakan tatap muka, sekitar 50% siswa itu hadir ke sekolah. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ini tidak bermaksud menjelekkan yang ada di rumah, tapi faktanya sangat mencengangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini bahasa kami ya, rata-rata kenaikan siswa ikut les itu maksudnya ikut bimbingan sekolah itu 13%. 13%. Jadi saya ketika ini di rata-rata semuanya, kemudian di rata-rata itu kenaikannya 13%. Kemudian mohon maaf yang tidak ikut bimbingan alias mengikuti dari rumah daring itu malah turun. Nah, ini mungkin datanya seperti ini. Nah, ini sudah kita hitung semuanya. Jadi ini yang ikut les itu sebelumnya 18,896. Ini yang tryout Kabupaten 3 ini. Kemudian sesudah ASPD rata-ratanya 21,1018. Kemudian yang tidak ikut bimbingan atau hanya daring dari rumah ikut Zoom itu pertamanya 17,74. Ternyata setelah di rata-rata mohon maaf ternyata turun 17,36062. Nah, seperti ini gambarnya. Yang biru ini yang ikut bimbingan, nah, dia naik ya Bapak Ibu ya, naik seperti ini. Kemudian yang kuning itu yang di rumah itu turun. Nah, jadi memang kami sebagai seorang guru, saya secara pribadi memang kalau memang gini memang bedanya kelihatan sekali antara online sama offline itu beda sekali. Jadi bedanya sampai berapa ya? 13 kali lipat, 14 kali lipat ya. Jadi gitu. Jadi efektivitasnya sangat bagus ketika siswa itu bertemu langsung di sekolah. Karena apa? Begitu tidak paham langsung ketahuan. Begitu tidak paham langsung tanya. Seperti itu. Tapi ketika dia ada di rumah, kita susah mendeteksi walaupun itu udah ikut Zoom, sudah kita shooting ya secara live, kemudian anak-anak diminta untuk memperhatikan di rumah, diawasi dari guru pendamping di kelas, itu masih lolos dalam artian mungkin ada yang pas dipanggil tidak menyaut, dipanggil nggak jawab-jawab, ya kameranya banyak dimatikan dan seterusnya. Itu kita juga khawatir jangan-jangan itu tidak diikuti ya. Nah, itu mungkin salah satu kelemahan daring seperti itu. Jadi gitu. Nah, ini makanya betul tadi ada orang tua yang menginginkan tatap muka memang ya selaku guru memang idealnya dalam hasanah Islam kita kan tolak ukurnya adalah talaki ya. Jadi ilmu itu lebih sampai pada anak. Gitu. Nah itu Sasalim informasinya. Jadi kalau
evaluasi apakah ada pengaruhnya, insya Allah ada, dan ini terlihat sekali ya, terlihat sekali ketika seandainya dulu kita tidak ada tatap muka, bisa jadi ini 13% ini tidak ada, ya 13 tidak ada. Kemudian ini setelah digabungkan kan rata-ratanya 19 ya, 19,43. Ini mohon maaf Pak, cantumkan di sini. Nah, rata-rata terakhir kita itu 19,43 dibandingkan penjajakan awal tadi 15 ya, 15, berapa tadi? 15,7 ya itu. Gitu Bapak Ibu. Nah itu makanya ini sebagai gambaran. Memang kita mengharapkan besok semester 2 itu kalau memang situasi sudah memungkinkan, kemudian dinas sudah mengizinkan, kemudian kita ada lampu hijau untuk tatap muka, atau mungkin bahasanya apa ya, bahasa dinas kan bisa berubah-ubah. Jadi gitu. Nanti ya kita akan berusaha mengambil yang itu, karena apa? Insya Allah itu lebih apa ya, hasilnya lebih apa namanya, bagus. Kemudian kita juga bisa mengontrol akhlak anaknya. Akhlak anak itu lebih mudah terkontrol. Mungkin itu saja Ustaz Salim, informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Umar. Seperti itu tadi Bapak Ibu semuanya, dari gambaran atau hasil dari ASPD dibandingkan dengan penjajakan awal, kemudian setelah ada pendampingan, kemudian akhir hasilnya itu bagaimana, sama dibandingkan dengan dari per kelompok per siswanya. Kelompok siswa yang belajar di rumah daring maupun yang belajar ikut pendampingan. Jadi tahun lalu itu ada dari orang tua itu 50-50 Bapak Ibu. Ada yang setuju untuk daring, ada yang setuju untuk offline luring. Jadi kami memfasilitasi semuanya. Jadi tahun kemarin kondisinya seperti itu, dari orang tua kelas 6 50-50, ada yang menginginkan belajar tetap daring, ada yang menginginkan tatap muka. Jadi semuanya kita fasilitasi, yaitu dengan pembelajaran daring maupun luring. Nah, untuk tahun ini kondisinya kan hampir sama tahun lalu. Secara kondisi maupun secara kebijakan dinas juga sama. Cuma dari sisi orang tua sepertinya berbeda ini. Menginginkan banyak ini ya, yang masuk ya. Dari guru sih kita senang Bu, Bapak Ibu, untuk pembelajaran tatap muka. Tapi terkait dengan kebijakan pemerintah maupun kebijakan sekolah, kita hanya bisa mengikutinya. Mungkin hal ini bisa dijawab oleh Bu Desi, masih bergabung Bu Desi, terkait dengan kebijakan ini. Monggo Bu. Ya, matur nuwun Ustaz Salim. Bapak Ibu, ini terkait dengan proses pembelajaran secara offline, memang kami dari dinas ini nggih sampai saat ini belum ada ini nggih izin ataupun mungkin rambu-rambu begitu ya diperbolehkan gitu. Apalagi kami ini juga nggih sekarang masih dalam kondisi PPKM nggih, dan itu memang kalau kami dari dinas saja Bapak Ibu guru saja mungkin juga masih dibatasi begitu untuk ke sekolah. Jadi masih 25% ya yang kemudian WFO begitu. Jadi nanti ini nggih kami mungkin seperti yang tahun lalu juga kami melihat nanti perkembangan begitu ya. Jadi mungkin melihat kondisi atau perkembangan yang itu ketika kondisinya memang sudah lebih memungkinkan, lebih kondusif. Nah itu baru nanti ini nggih kami juga sekolah bisa kemudian mempertimbangkan terkait hal itu. Tapi memang sekali lagi dari dinas memang sampai saat ini belum ada ini nggih resmi begitu ya terkait hal ini, seperti itu. Kalau yang tahun kemarin memang ada nggih, jadi memang terbatas begitu ya. Jadi bimbingan itu sudah ada rambu-rambu begitu ya. Jadi ada bimbingan hanya memang dibatasi. Nah, itu seperti itu. Dan itu bimbingan kepada siswa yang memang mungkin bahasanya ya membutuhkan pendampingan. Jadi bahasanya dari dinas itu sudah menyampaikannya seperti itu. Gitu. Tapi kalau yang sekarang belum ada untuk terkait dengan yang kelas 6 ini. Begitu nggih Bapak Ibu.
Nanti insya Allah kalau ada informasi nanti kami sampaikan begitu, nggih, melalui Bapak Ibu guru kelas 6. Seperti yang tahun ini juga perkembangannya sangat dinamis, nggih. Ustadz dan Ustadzah kelas 6. Yeah. Jadi memang perkembangannya sangat dinamis sekali, bahkan mungkin perubahan kebijakan itu ini nggih sangat yaitu tadi dinamis. Bisa jadi sepekan kita ini ya hari ini kita sudah menetapkan seperti itu, ternyata besoknya itu dari dinas menyampaikan atau ini yang hal yang kemudian berbeda. Nah, itu seperti ini. Ya, betul sekali, Bu. Betul. Seperti itu. Nggih, seperti itu Bapak Ibu. Nggih, terima kasih. Monggo Pak Salim bisa dilanjutkan. Nggih, terima kasih tambahannya Bu Desi atas penjelasan tadi ya. Monggo ada yang lain di chat ada ya? Ada Ustaz. Ya, monggo Bu dibaca. Ini dari Ibu Reni Banowati. Bagaimana teknis belajar kelompoknya? Terus tadi itu yang tanya dari ortunya Mbak Zayana. Mohon maaf khawatir telat nyimak untuk pendampingan pagi. Mulai kapan ya? Biar anak-anak bisa adaptasi. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang bertanya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, untuk teknisnya, sebagai gambarannya saja nanti untuk teknis akan diinfokan lewat grup juga. Namun karena sudah bertanya, sampaikan untuk gambarannya. Kemarin kita sempat berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang mengampu mapel 3 mapel tersebut untuk teknisnya. Jadi rencananya akan dibikinkan kelompok sesuai dengan capaian hasil penjajakan. Kemudian di kelompok tersebut kita akan membuatkan grup khusus untuk les pagi. Jadi di situ nanti ada kelompok les pagi. Nanti semua materi atau penjelasan atau hal-hal lain nanti kita akan langsung berhubungan dengan siswa, tidak melalui grup WA. Jadi setiap jadwal les pagi sudah nanti otomatis info itu akan sampai langsung kepada siswa. Jadi kalau yang reguler itu kan kita sistemnya masuk ke orang tua dulu, baru ke siswa, nggih. Jadi mengapa grup itu hanya untuk orang tua supaya semua kegiatan maupun semua informasi sekolah sampai dulu kepada orang tua, baru nanti kepada siswa. Nah, untuk lesnya ini, untuk les ini kita nanti hubungannya langsung pada siswa. Jadi nanti ada grup tersendiri. Sebelum lalu kita juga membuat grup untuk ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di dalamnya ini adalah siswa semuanya. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian mulainya kapan? Mulainya kapan? Kita akan mulai saatnya setelah ini nanti kita bagikan hasil evaluasinya kepada Bapak Ibu semuanya. Lalu kita nanti akan beritahukan kelompok masing-masing. Lalu diberikan kode kelas untuk masuk ke kelompok atau ke kelas les pagi, Bapak Ibu. Jadi nanti siswa langsung kalau sudah kelompoknya sudah jadi, kita sampaikan langsung siswa bergabung di kelompoknya masing-masing. Gitu nggih Bapak Ibu. Monggo untuk yang lain. Saya nama Pak Salim. Ya. Pak Salim, terima kasih waktunya Pak Salim. Ini ya. Menurut penangkapan saya dari keterangan Pak Umar, Pak Salim, bahwa bimbingan itu dibolehkan kalau sama orang tua atau wali, itu yang pertama Pak. Artinya itu memang nanti mengizinkan kita bimbingan pagi, kita istilahnya alhamdulillah kalau dinas tetap bisa mengizinkan. Tetapi seandainya dinas itu untuk tatap muka atau touring itu memang pagi tidak bisa, apakah tidak dimungkinkan untuk dari Salman membuat tim istilahnya seperti les tambahan yang dilakukan sore hari? Mungkin kalau kita melakukan di sore hari mungkin kan ikatan dengan dinas istilahnya tempat pembelajaran masih memungkinkan Pak Salim. Itu kira-kira bisa ya. Kalau memang inginnya bimbingan pagi diketahui orang tua wali kita ingin. Kalau seandainya itu tidak memungkinkan dari tim Salman membuat tim
menambah les tambahan sore hari, kemungkinan nanti karena pentingnya ASPD untuk anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau dari Salman tidak mengadakan les tersebut, kemungkinan kita mungkin akan les keluar. Itu mungkin kalau dari Salman memfasilitasi, kemungkinan itu akan lebih bagus. Itu saja Pak Sedi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak atas ini masukannya, nggih. Baik, ya kita tampung dulu Bapak untuk masukannya tadi. Namun kita nanti akan melihat situasi dan kondisinya setelah kita jalankan rencana program Tim Pintar tadi sesuai dengan rencananya, yaitu kita akan melakukan les atau pendampingan belajar les pagi, Bapak. Jadi nanti kita lihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa, perkembangannya seperti apa, termasuk nanti hasil dari TUC pertama bulan depan besok. Nanti baru kita akan tentukan langkah berikutnya. Seperti itu, J. Ini ada di chat. Ini. Kalau boleh saran, jika online menggunakan aplikasi Kahoot. Oke, nanti ini kita nanti akan pelajari dulu, Ibu, untuk aplikasi tersebut. Untuk aplikasi yang saat ini kita gunakan, sebagaimana biasanya ada Google Classroom, YouTube, kemudian ada Quizzes, kemudian ada apa itu namanya? Worksheet, live worksheet. Ya, live worksheet dan lain-lain. Nanti untuk aplikasi Kahoot ini kita belum ya. Kita akan pelajari dulu, nanti kalau sudah siap nanti kita cobakan kepada anak-anak. Oke, terima kasih masukannya. Kemudian terkait dengan tanggung jawab dan mengikuti jam belajar gitu ya. Oke, ini nih masukan saya. Oke, mohon ini untuk yang bertanya itu mungkin karena anak saya putra, mungkin tidak semua anak putra juga, sedikit berbeda dengan kebanyakan anak putri, bisa paham dengan aturan dan tanggung jawab untuk belajar lebih dini termasuk. Oke, ini butuh ini bantuan Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan Jika tidak bisa belajar offline, apakah bisa pendampingan belajar kelompok di rumah salah satu siswa, di mana guru berkunjung ke rumah salah satu siswa dan siswa lain juga datang ke rumah siswa tersebut. Oke, terima kasih Ibu Asri atas masukannya. Ini untuk hal ini tahun lalu juga pernah muncul saran seperti ini. Namun kita belum bisa menindaklanjuti karena situasi juga. Jadi ini kalau umpamanya dilakukan, kemudian apakah yang menjadi sohibul bait atau tuan rumah ini siap menyediakan fasilitas atau menyediakan semua yang dibutuhkan untuk protokol kesehatan terkait dengan luasnya siswanya nanti. Jadi masih banyak pertimbangan ketika harus datang ke sekolah, ke rumah Bapak Ibu, dan tentu segala resikonya seperti itu. Ini ditampung dulu karena kita juga belum bisa untuk memberikan pelayanan di luar izin dari dinas maupun dari lembaga, dari sekolah. Kita tentu nanti akan ditanyakan atau akan kami diskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Yang masih ingin ditanyakan, kembali atau ngasih saran, monggo. Sampai jam berapa ya Ustaz Salim? Jam 9 ya? Iya, maksimal jam 9. Mohon maaf Ustaz. Apakah? Ya. Sedikit menambahkan, monggo. Terima kasih Ustadz Umar dan Ustazah Atikah atas waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk
koreksi tes penjajakan itu sudah selesai nggih, dan sudah dikirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengirimkan email atau yang tadi mengirimkan email terlambat, bisa nanti ditanyakan langsung ke wali kelasnya, karena bagi Bapak Ibu yang tadi tidak mengirimkan email itu saya kirim ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih Ustadz Umar, Ustadz Salim, Ustadz. Terima kasih Bu. Terima kasih. Alhamdulillah untuk pengiriman sukses, pengiriman nilai. Monggo nanti Bapak Ibu bisa dilihat untuk hasil capaian dari tes penjajakan. Dulu nanti kita lihat di TUC pertama. Nanti ada perkembangan apa? Monggo. Apa ada yang lain? Angkat tangan ini di Mbak Freya ya? Iya. Ibu. Monggo. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, mungkin saya menyampaikan untuk saya pribadi gitu loh Ustazah, terkait mencoba mengevaluasi pembelajaran daring di kelas 6 ini. Alhamdulillah saya sangat appreciate, saya sangat senang penggunaan media Zoom di kelas 6 lebih optimal ya dibanding di kelas-kelas sebelumnya gitu. Dan mungkin kalau boleh di sini saya minta ada yang sedikit mengganjal di saya terus terang. Saya secara pribadi mungkin tidak tahu dengan para wali yang lainnya. Untuk kegiatan Zoom, untuk link Zoom, password dan ID-nya itu baru diberikan pada pagi hari 1 jam 45 menit sebelumnya atau kadang 15 menit sebelumnya. Dan link itu diberikan ke grup orang tua. Saya kebetulan, Freya anak saya anak sulung, punya 2 orang adik, dan saya adalah ibu yang bekerja di sektor pabrik. Saya tidak hanya di rumah. Saya mengusulkan kemarin, gimana kalau linknya itu disampaikan pada malam sebelumnya atau sore sebelumnya atau bagaimana sebelumnya, tidak mendadak gitu ya. Artinya terus terang pada pagi hari saya tidak selalu pegang handphone gitu kan, tidak selalu mengendalikan megang handphone, tidak selalu membuka handphone. Anak saya ketika link, dan anak itu kan tidak bisa mendapatkan akses link password kecuali di-share dari orang tuanya. Pernah saya kejadian, karena saya harus pagi-pagi pergi ke kantor, handphone saya masukkan, saya ada meeting pagi, saya ada tamu, saya nggak pegang handphone, ternyata lost, gitu kan. Lost, nggak ikut Zoom, gitu kan. Karena anak juga tidak dapat link, tidak dapat passwordnya. Dan kemudian juga ayahnya juga tidak membuka ininya ya, tidak membuka grup. Saya mencoba tanyakan ke wali, ke Bu Maulid, itu katanya kemarin sudah keputusan tim untuk dibagikan seperti ini, gitu kan. Katanya juga selain itu dibagi di share linknya di GC. Saya usul Bu, kalau nggak itu dibagi linknya di mana anak bisa biar akses, gitu kan. Karena terus terang kalau kami bekerja di rumah, misalnya pagi-pagi pun ketika kita memprepare apa, saya juga kadang nggak lupa pegang handphone pagi-pagi, gitu kan. Kami mencoba menyiapkan itu pada malam sebelumnya. Menyiapkan anak-anak untuk bisa prepare untuk tanggung jawab besok Zoom ini, linkmu ini bukan saya membayangkan ketika kami berkantor, di kantor pun juga, ketika kita akan meeting, online meeting apa, kami sudah jauh-jauh hari sudah mendapatkan Zoom, mendapatkan ID-nya, mendapatkan link, gitu kan. Keputusannya tim yang tidak bisa dirubah, saya derek saja. Saya cuma ingin alasan dari tim itu kenapa sih membagi linknya itu harus mepet pagi
Gangguan teknis ya. Iya, sepertinya gangguan. Pada intinya ini nggih, beliau menyarankan gitu ya, menyarankan untuk link itu di share malam gitu ya. Pada intinya ya. Ya Ustaz. Ya, saya coba untuk menjawab ya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk sebagaimana yang biasa Bapak Ibu ketahui bahwa untuk kegiatan KPM itu memang dimulai dari pagi hari. Pagi hari itu sekitar jam 7 kita sudah punya SOP untuk nge-share voice note, kemudian nge-share kegiatan KPM Bapak Ibu semuanya. Jadi dari SOP itu kita berpegang bahwa untuk kegiatan. Halo? Ini udah masuk. Ribon? Mohon maaf Halo, tadi Bu. keputus, mungkin itu Pak, mungkin ada monggo penjelasannya. Terima kasih. Oh, terima kasih Bu atas masukannya. Baik Ibu, untuk sementara kami tampung dulu untuk masukannya Ibu nggih. Karena untuk kegiatan KPM pagi kita sesuai dengan SOP dari sekolah, kita jam 7 itu kita share untuk kegiatan KPM melalui voice note, kemudian secara tertulis KPM-nya, kemudian hal-hal informasi lain dari sekolah yang perlu disampaikan kepada grup seperti itu. Untuk itu setiap pagi kita berinisiatif dari 6A, 6B itu kita mengunci grupnya supaya tidak tenggelam dengan chat-chat yang lain. Adapun nanti dari orang tua apabila ada sekiranya ada kendala yang tidak bisa untuk mengirimkan siswa link kepada putranya, ya nanti kita akan kita akan pertimbangkan untuk share-nya. Namun sesuai dengan SOP yang sudah disampaikan untuk kegiatan KPM-nya ya memang pagi sesuai dengan SOP yang sudah disampaikan seperti itu. Nah, itu nggih. Untuk sementara ini kita akan tampung dulu sementara dan nanti kita akan musyawarahkan dengan tim yang lain. Dan untuk link Zoom ini khususnya memang di 3 mapel Bapak Ibu perlu diketahui, khususnya di 3 mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA. Namun untuk mapel yang lain kondisional untuk menggunakan Zoom-nya. Jadi pertemuan Zoom itu 3 mapel ditambah dengan pertemuan Zoom reguler hari Senin jam terakhir sekitar jam 10 sampai jam 11. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Umar bisa menyampaikan. Nyun sewu Bapak, mungkin di SOP-nya bisa dijelaskan ya. Kenapa, maksud saya linknya saja gitu, linknya bisa diberikan di malam harinya gitu, mungkin atau ibu-ibu yang mungkin atau gimana gitu. Iya, kita ini akan tampung dulu masukan dari Ibu. Nanti kita akan masukkan kepada tim untuk kelas 6 untuk khususnya nanti yang mengirimkan link, yang membuat linknya, link Zoom-nya. Jadi link Zoom ini kan kita perlu agendakan karena Zoom-nya ini dibagi-bagi dengan kelas lain yang lain juga Bapak Ibu. Jadi perlu kita koordinasikan dengan beberapa kelas yang lain terkait dengan penggunaan Zoom yang ini nanti akan disampaikan kepada siswa. Jadi ada persoalan khusus yang tentunya perlu ada komunikasi dengan pengguna link Zoom yang kita pakai bersama Bapak Ibu. Ya Ustadz, mungkin bisa dikoordinasikan dengan hostnya ya. Kalau sudah ada planning seminggu, ada 6, ada ABCD, ya sudah bikin planning. Biasanya kalau di kantor-kantor seperti itu,
hanya sekedar usulan. Ya. Sudah berkenan untuk menampung usulan dari saya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, makasih nggih. Nah, mungkin Ustadz Umar bisa menambahkan terkait dengan Zoom. Oke, mungkin nambahkan dikit ya. Kalau memang tadi betul yang kita mengikuti SOP sekolah, jadi ya kita semua sama ya, maksudnya SOP kan harus distandarkan. Yang pertama. Yang kedua, untuk Zoom itu memang tadi benar kita satu akun itu dipakai banyak kelas sehingga dijawabkan dan apa namanya walaupun sudah kita atur ya, tetap harus kita tidak terlalu jauh gitu ya. Jika terlalu jauh nanti khawatirnya ada yang lebih membutuhkan, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya kalau Bapak Ibu amati untuk apa namanya kodenya itu sebenarnya tidak berubah. Jadi coba dilihat angka-angkanya karena itu kan recurring. Recurring itu artinya pengulangan. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja nomor kodenya kemudian sama pas kodenya itu tidak berubah. Artinya apa? Misalnya pelajaran saya ya, matematika ya, itu akan sama terus seperti itu. Jadi sebenarnya bukan alasan ketika ya mudahnya ini, nak kalau matematika kodenya ini, passwordnya ini, udah akan selesai itu ya. Jadi nggak usah aslinya seperti itu bisa jalan tengahnya. Kemudian punya Ustadzah Maulid juga recurring ya, sudah di-recurringkan ya. Maksudnya itu sudah dijadwalkan rutin sehingga punya kode yang tidak berubah ya. Jadi gitu. Itu yang kalau Bapak Ibu amati akan polanya seperti itu. Itu sasaran tambahnya. Ya, makasih nggih. Satu Mar tadi ya, nggih. Bisa nanti disiasati seperti itu dulu nggih. Ibu nggih. Itu penjelasan dari Ustadz Umar karena beliau yang ini setiap hari untuk menyinkronkan dengan jadwal Zoom di kelas Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa disampaikan. Ini ada di chat, ada pertanyaan lagi. Ya. Mau dijawab sekalian ya? Apa Bu? Ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Kenny, apakah absensi tidak bisa langsung dilakukan oleh gurunya saat belajar online? Jadi tidak perlu memakai untuk presensi. Terus ada bundanya Mbak Hilya, atau bisa linknya Zoom di pagi hari Ustadz sebelumnya. Terus ada beberapa usulan juga dari Ibu Astri, sekedar usul ulangan harian jangan ada pembatasan waktu atau mungkin disebutkan jamnya sampai pukul berapa, karena yang harus kami pegang bukan hanya satu anak, sedangkan HP hanya ada satu dan harus gantian dengan adiknya. Itu Ustadz, monggo pertanyaannya bisa dijawab. Terkait dengan absen, ini untuk absen itu kita lakukan sekali saja dalam sehari. Yang nanti yang megang itu linknya adalah wali kelas. Jadi wali kelas memantau setiap siswa apakah semua KBM diikuti semua atau tidak. Jadi tidak setiap gurunya pasti akan mendapatkan ini tahu siswa siapa saja yang hari ini mengikuti KBM maupun tidak. Namun untuk semuanya, jadi siswa tidak perlu mengisi setiap mapelnya, tapi satu kali saja setiap akhir KBM itu harapannya siswa bisa memperhatikan atau perhatian dengan jadwal pembelajaran KBM di hari tersebut. Itu. Kemudian tadi Zoom sudah. Apa tadi Bu yang berikutnya tadi? Untuk ulangan harian ya, sekedar usul ulangan harian, jangan ada pembatasan waktu atau mungkin disebutkan jamnya sampai pukul berapa, karena yang harus kami pegang bukan hanya satu anak, sedangkan HP hanya ada satu dan harus bergantian. Baik Bu, saya jawab ya. Nah, terkait dengan ulangan harian Bapak Ibu, sepertinya kita itu ada kesepakatan untuk sampai malam di tiap tiap ada tugas atau apa. Namun ketika tidak disampaikan,
kalaupun nanti ada yang keraguan-raguan dari Bapak Ibu ketika ada kendala, maka jawab saja wali kelasnya maupun atau kalau punya nomor mapel, guru mapelnya silakan japri. Insya Allah nanti akan memberikan toleransi maupun memberikan kelonggaran. Jadi KBM maupun ulangan harian sesuai jadwal. Namun semua orang tua siswa atau siswa sendiri bisa melakukannya, kita pahami. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu atau orang tua dan siswa yang tidak bisa mengikuti sesuai jadwalnya, silakan konfirmasi atau memberikan alasan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh siswa maupun orang tua. Insya Allah nanti akan langsung menemui solusinya. Jadi tidak perlu kemudian disampaikan secara umum di grup sehingga nanti banyak mungkin dari orang tua maupun dari siswa, oh ternyata ada batas waktu sampai akhir sekian, terus kemudian siswa mengerjakan di akhir-akhir waktu dan bisa kemungkinan nanti bisa lupa. Jadi ketika ulangan maupun KBM yang sudah terjadwal itu harapannya bisa diikuti sesuai dengan jadwalnya. Namun ketika ada sebagian kecil dari orang tua maupun siswa yang tidak bisa mengikuti jadwal tersebut sesuai dengan waktu, tidak mengapa, nanti kita berikan waktu khusus. Dan itu insya Allah kalau langsung dihubungkan dengan wali kelas, ditanya maupun dijapri ke guru kelasnya, guru mapelnya, insya Allah nanti akan dapat solusi langsung. Jadi tidak berkembang atau tidak banyak pertanyaan maupun banyak hal-hal yang lain sekiranya tidak mendapatkan solusi akhirnya. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk hal ini untuk bisa dikomunikasikan. Itu nggih. Itu. Ya. Nggih. Ustadz menambahkan. Ada lain? Oh ya, Bu Mauli mau menambahkan. Terima kasih Bu Atikah atas waktunya. Jadi untuk link Zoom Bunda Bapak Ibu, jadi untuk link Zoom untuk 2 mapel untuk mata pelajaran IPA dan mata pelajaran Bahasa Indonesia itu sudah kami share link Zoom-nya itu di pagi hari juga di Google Classroom. Jadi bagi siswa ini yang tidak memegang HP atau langsung ke laptop, itu langsung bisa melihat di Google Classroom, karena setiap guru pengampu mapel itu setiap pagi biasanya ada sebelum pembelajaran itu ada pembukaan di Google Classroom. Jadi anak-anak bisa menyaksikan di Google Classroom tersebut. Dan kemudian tadi Ustadz Umar juga menyampaikan bahwa untuk mapel Bahasa Indonesia dan mapel IPA itu sama matematika itu juga recurring. Jadi langsung setiap pekannya itu sama jadwalnya dan alamatnya itu juga sama. Jadi sebenarnya menyimpan satu alamat saja itu sudah sakit nggih Ustadz Umar. Iya. Terima kasih Ustadz. Iya. Nggih. Nah, ini semakin jelas nggih Bapak Ibu terkait dengan orang tua yang ada kendala. Orang tua yang ada kendala terkait dengan jam pagi yang sangat kredit sekali, terkait dengan nanti penerusan link Zoom, nanti bisa disiasati seperti itu, dan sepertinya hanya awal-awal ini saja. Karena selanjutnya nanti, ini kan nanti akan dibentuk grup siswa. Insya Allah nanti informasi hal-hal yang seperti ini yang tidak bisa mengikuti pagi itu bisa teratasi masalah ini, insya Allah. Oke, makasih atas pengingatnya, atas ini masukannya. Monggo, masih ada lain? Masih ada Ustadz, ini mohon untuk dari ibunya Mbak Freya ya. Mohon untuk matematika juga bisa di-share di GC seperti IPA dan Bahasa Indonesia, matur nuwun. Terus ada dari orang tuanya Mas Anggito. Apakah ada pembahasan untuk soal tryout kemarin? Oke.
Harus minta rutin. Nanti itu nanti untuk remindernya monggo nanti guru ini guru bahasa Indonesia, matematika, IPA nanti bisa menyampaikannya. Seperti ini. Untuk Ustadz matematika ada masukan untuk disampaikan di GC juga nggih. Oh iya, Nanti terima kasih masukannya. Akan dilakukan hal yang sama. Saya memang untuk GC belum saya cantumkan, jadi terima kasih masukannya. Mungkin untuk pekan depan ya, karena Kamis kan terakhir tadi ya. Jadi pekan depan saya cantumkan linknya, jadi gitu. Mungkin sama kode sama passcode-nya ya, insya Allah kan tetap jadi gitu. Ini itu Sasalim. Ya, jadi jelas nggih, kita sudah ketemu solusi terkait dengan persoalan kendala ini terkait dengan penerusan link Zoom pagi gitu nggih, sudah bisa teratasi insya Allah. Kita lihat nanti pelaksanaannya nanti insya Allah nanti bisa lebih bisa lebih tertata lagi. Apalagi nanti kalau sudah ada kelompok siswanya. Dan terakhir ini ada pertanyaan, apakah ada pembahasan untuk soal tryout kemarin? Itu nanti kita serahkan pada guru mapelnya. Biasanya ada di pembahasan latihan pagi atau di jam reguler ketika ketemu via Zoom live Zoom ya. Jadi nanti akan ada analisis soal. Jadi seluruh soal itu yang salah banyaknya itu yang nomor berapa, kemudian nanti akan disampaikan langsung kepada siswa terkait dengan cara mengerjakan atau ada ciri-ciri khusus terhadap soal tersebut sehingga siswa tersebut terkecoh atau kurang teliti dan lain-lain, itu ada nanti akan disampaikan. Itu untuk koreksi tryout. Untuk kursi tryout itu nanti kita pakai LJK yang kemarin Bapak Ibu. Jadi nanti komputer. Jadi sekalian ini menambahkan ada beberapa orang tua yang tadi siang ya atau sampai sore tadi ya, saya japriin, saya kirimkan screenshot beberapa garapan atau beberapa kerjaan siswa yang kurang tepat, tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya, sudah saya sampaikan, kemudian saya ada dilingkari, ada dikotain, kesalahannya di mana sudah disampaikan. Jadi karena ini kita pakai ini scanner, jadi mohon nanti bisa mengingatkan maupun bisa disampaikan pada siswa lebih teliti lagi terkait dengan identitas maupun pengisian jawaban seperti itu. Jadi untuk koreksinya pakai scan komputer Bapak Ibu Kecuali nanti yang ini les pagi biasanya itu kan ditulis di buku tugas. Khususnya untuk matematika itu ada caranya. Tidak hanya A, B, C, D gitu enggak. Tapi ada caranya. Tapi kalau untuk TUC, yang per bulan sekali itu pakai komputer. Ya itu disampaikan satu scan zipgrade. Itu cukup Bapak Ibu. Monggo Ustazah Tika, saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Salim dan Bapak Ibu orang tua siswa dan murid. Akhirnya tibalah di penghujung acara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudian serta kelancaran dalam mendampingi anak-anak kelas 6 di SDIT Salman Al-Farisi 2. Sebelumnya saya mohon maaf atas banyak salah dan khilaf selaku MC. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan juga hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat semuanya. Kita bertemu lagi di bulan depan ya insyaallah ya. Ustaz Salim ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
gitu, Mek.